Hai semuanya, hari ini aku akan bacakan sebuah buku yang berjudul Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata. Kota yang naif. Setelah hujan tadi, sinar matahari terjun lagi. Tersisa 2 jam menjelang senja, namun matahari masih menyala. Suhu tak boleh dikatakan panas, tapi susah juga dikatakan dingin. Sore yang damai, demikianlah lebih tepatnya. Segala hal sepakat untuk berdamai. Tupai berdamai dengan kera, kupu-kupu tak ribut dengan kumbang pantat kuning, sibar-sibar bersabar, jalak tak galak, perenja tak berteriak-teriak, awan berdamai dengan angin, penduduk kota belantik berdamai dengan miskin. Yang masih ribut kung kangkong hanya anak-anak kodok bangkong. Sulit mereka menerima kenyataan bahwa hujan sudah lewat. Induk-induknya susah payah menenangkan mulut-mulut kecil yang tak kenal lelah itu, bahwa hujan sudah pulang dan esok pasti datang lagi. Beriak-riak air dari parit pasar yang tadi sempat meluap, mengalir deras melewati deretan toko yang sempit, lalu bermain-main di semacam pertigaan, manakala bertemu dengan aliran air lain yang datang dari arah kantor polisi dan kompleks perumahan guru. Di pertigaan itu mereka berkenalan dengan cara berputar-putar di dalam got, lantas terlempar ke selatan melewati gedung yang sempit. Kian lama, kian sempit, akhirnya terjun bebas ke Sungai Linggang. Di kantor polisi tersebut melamun seorang pria setengah baya bernama Inspektur Abdul Rojali dan polisi muda bernama Sersan PRB. Angin semilir bulan Desember membuat keduanya semakin lesu memandangi papan tulis statistik kejahatan yang tergantung di dinding. Pencurian malam 2, pencurian siang 3, pencurian sendiri 1, pencurian bersama-sama 2, pencurian dengan pemberatan 0, pencurian kendaraan bermotor 1. Sebatang kapur dan penghapus tergeletak di bawah papan tulis itu. Tampak benar telah sangat lama tak dipakai. Mata inspektur yang secara bawaan memang seperti orang mengantuk, semakin sendu menatap papan tulis itu. Wahai kaum maling, kemanakah gerangan kalian? Hampir usai tahun ini, masih sepi-sepi saja papan tulis kita itu, Sersan. Siap, sepi komandan. Seperti biasa, sembari menunggu laporan tindak kejahatan dari masyarakat yang tak kunjung tiba, lewat HP kecilnya inspektur mendengarkan lagu-lagu dangdut kesayangannya. Lalu tenggelamlah dia dalam kenangan masa jaya waktu dulu bertugas di ibu kota provinsi. Ligas dia bergelimang kasus perjudian, perampokan, prostitusi, dan narkoba. Tak terbilang banyaknya koruptor di sana. Seru. Kini semua itu tinggal kenangan. Di Kabupaten Belantik tak ada kejahatan-kejahatan semacam itu. Agak aneh memang, namun jauh dalam hatinya inspektur tak menyukai keadaan yang melenakan ini. Barangkali dia dilanda semacam paradoks tanggung jawab. Guru yang semua muridnya pintar merasa tak berguna. Wasit yang tak mengeluarkan kartu merah merasa makan gaji buta. Kesempurnaan memaknai hidup manusia, ketidaksempurnaan melengkapinya. Bagi inspektur, penegak hukum yang tak beraksi ibarat pemain organ tunggal yang tak bisa membawakan lagu Terajana. Inspektur merasa dirinya adalah penegak hukum yang dilahirkan di dunia untuk selalu berteriak, "Angkat tangan, jangan bergerak." Tidaklah selalu sepi sesungguhnya. Sesekali kantor polisi itu sibuk juga, tapi hanya setahun sekali, yakni saat datang anak-anak remaja baru tamat sekolah menengah minta dibuatkan surat kelakuan baik karena mau merantau atau mau melamar kerja. Ada 4 cara inspektur melihat dunia ini. Pertama, lewat kacamata hitam besar Syahrukan kesayangannya. Kedua dan ketiga lewat kacamata yang bagian bawahnya untuk membaca dan bagian atasnya untuk melihat jauh. Keempat, jika dia ingin menekankan poinnya, diturunkannya kacamata 2 lapis itu ke batang hidungnya. Ditatapnya langsung mata anak muda itu berpotongan rambut mohau itu dari dekat. Boy, dapatkah kau pertanggungjawabkan seandainya kuberi kau surat kelakuan baik ini?
Dapat, Pak. Baiklah. Ketik itu, Sersan. Siap, laksanakan, Komandan. Lekas Sersan PRB mengetik. Sejurus kemudian surat kelakuan baik menjulur dari mesin tik terkecil yang pernah dibuat umat manusia. Sebelum anak-anak itu pergi, inspektur selalu berpesan, kalau ada pelanggaran hukum sekecil apapun atau apa saja yang mencurigakan, segera laporkan. Jangan ragu, laporkan. Aku dan Sersan muda PRB siap membantu. Akan tetapi tak seorang pun datang untuk melaporkan apapun. Heran inspektur, pada zaman internet ketika semua orang adalah wartawan yang bahkan salah mengancingkan baju dilaporkan pada dunia, dan semua mendadak gandrung dengan kenangan sehingga tak ada yang luput dari bidikan kamera HP. Makanan sebelum dimakan adalah kenangan manis yang ingin dikenang. Awan yang berbentuk macam kuntilanak adalah berita besar. Apa saja, tak ada yang luput. Tetap saja, tak ada yang melaporkan pelanggaran apapun di kota Belantik. Karena dia sendiri asli orang Belantik, satu hal yang dipahami inspektur tentang penduduk Belantik adalah jika ada masalah, mereka cenderung menyelesaikannya secara kekeluargaan. Mereka bukan orang-orang yang kasar. Mereka berjiwa humor, tak suka melanggar hukum, dan respect pada otoritas. Jika mereka miskin, mereka bersahaja. Jika mereka kaya, mereka tidak rakus. Jika mereka tidak miskin, tapi juga tidak kaya, mereka tidak ada. Menelaah papan tulis statistik kejahatan itu yang demikian minim angkanya, sehingga tak bisa dijadikan diagram batang, diagram kue cucur, atau diagram naik-naik ke puncak bukit, barangkali tak ada yang keberatan jika dikatakan Belantik adalah kota ukuran sedang, paling aman, dan paling naif di seluruh dunia ini. Suatu kota di pinggiran laut yang penduduknya telah lupa cara berbuat jahat. Akhirnya meloncat tangkas seekor induk kodok bangkong ke atas batu berlumut. Matanya menyipit mengawasi gerak-gerik mendung. Mulutnya gesit merapal, mantra memanggil hujan. Kung kangkong, sabar, teguh, berima-rima, bersaut-sautan. Tak lama kemudian titik-titik halus air hujan bersaput embusan angin dari selatan. Tampias ke beranda dan emper-emper toko semakin lama semakin deras, menghunjam Belantik bak berjuta-juta anak panah. Dalam keadaan apapun, berdua lebih baik. Siapa yang buang sampah di sini? Bentak wali kelas Ibu Triwulan, yang tentu saja nama samaran supaya tidak kualat. Salut, Bu, tuduh Honorun. Junilah, Bu, tuduh Salut. Sobri, Bu, tuduh Junilah. Lain waktu Ibu Desimal, guru matematika, nama samaran juga, tak dapat menahan dirinya karena para penghuni bangku-bangku belakang itu memang sudah keterlaluan. Mengapa kalian ini bodoh sekali? Kalau aku tak pandai mengajar, mengapa anak-anak lain bisa, kalian tidak? Jadi siapa yang salah sebenarnya? Ibu Desimal itu orangnya sabar sekali. Konon pernah menjadi juara guru paling sabar tingkat kabupaten. Menyesal dia harus berteriak macam orang di geladak kapal itu. Honorun, Bu, tuduh Handai. Tohirin, Bu, tuduh Honorun. Rusip, Bu, tuduh Tohirin. Nihe, Bu, tuduh Rusip. Gusi Musip, balas Nihe. Terkumpul secara alamiah berdasarkan kecenderungan bodoh, aneh, dan gagal. 9 anak berderet-deret di bangku paling belakang itu. Handai, Tohirin, Honorun, Sobri, Rusip, Salut, dan 3 anak perempuan, Nihe, Dinah, dan Junilah. Handai, seperti namanya itu, adalah penghayal yang suka berandai-andai. Rin, katanya, andaikan kau punya duit 1.250.750, apa yang mau kamu beli? Tohirin memandang langit-langit sambil menghitung-hitung dengan jarinya. Beberapa gerangan
Berapa gerangan jumlah angka 0 dalam sejuta itu? Sama dengan Handai, sudah 2 kali Tohirin tak naik kelas. Karena itu mereka sempat dikeluarkan dari sekolah. Namun sekolah lain tak ada yang mau menerima mereka. Atas nama kemanusiaan mereka diterima kembali di sekolah kampung ini dan ditempatkan duduknya di bangku paling belakang dari yang paling belakang. Ibu Desimol bertanya, "Handai, berapa 18 kali 37?" "Maaf Bu, bagaimana seandainya aku ditanya 5 kali 5 saja?" Hobri dan Honorun dicampakkan wali kelas ke bangku belakang sebab mereka lamban berpikir dan merupakan anak-anak pesimistis yang tak punya cita-cita. Namun yang paling parah secara akademik di antara 9 murid itu adalah Sobri. Sobri sudah 3 kali tak naik kelas dan dia pendiam. Bukan karena sifatnya pendiam, melainkan karena dia dilarang bicara sebab bentuk mulutnya macam corong toa. Jika bicara, suaranya tak bisa pelan, nadanya tinggi, high pitch, sangat tak enak didengar, mirip radio rusak. Honorun tak peduli nilai mata pelajaran sejarah di rapornya merah. Sudah berani-beraninya pacaran. Secara umum dia itu lugu, santun, baik, lembut, dan tolol. Tak tahu bagaimana riwayatnya, tahu-tahu Rusip sudah ada di bangku belakang dan tak seorang pun anak bodoh, anak pintar, anak baik, anak nakal yang mau dekat-dekat dengannya sebab jika dia lewat macam pasar ikan lewat. Sudahlah bodoh, dia itu jorok pula. Dina tergeser ke bangku belakang karena terlalu murah senyum sehingga jika ditanya guru persoalan apapun, dia hanya tersenyum-senyum. Jangankan memberi jawaban yang benar, memberi jawaban salah saja dia tak bisa. Namun dia tak pernah tersenyum dalam pelajaran matematika sebab dia mengalami psikosomatis. Begitukah istilahnya kawan? Semacam gejala fisik akibat tekanan batin yang hebat. Jika hari itu ada pelajaran matematika di sekolah, Dina mengalami sakit perut yang aneh sejak pagi. Sebelum guru matematika masuk kelas, dia komat kamit mengucapkan doa tolak bala. Selama pelajaran berlangsung, jantungnya ngap-ngap. Keringatnya bersimbah walaupun saat itu musim barat yang dingin karena banyak hujan. Angka-angka yang bertaburan di papan tulis yang tahu-tahu bermunculan tak tahu dari mana adalah teror baginya. Hitungan mencongklak, begini saja kau tak becus Mardinah. Berdiri di sudut, bentak Ibu Mal. Dina berdiri lalu melangkah dengan gemetar ke sudut kelas. Di sudut itulah dia lebih banyak menghabiskan waktunya selama pelajaran matematika dengan bersimbah keringat. Usai pelajaran matematika, Dina berulang kali menarik napas lega, sakit perutnya mendadak sembuh. Nihe dan Junilah wajar dibuang wali kelas ke bangku belakang, sebab keduanya senang berdandan, tak hirau akan pelajaran sekolah. Terutama Nihe, sangat banyak tingkah, sok cantik, sok paling modern, karena merasa paling banyak tahu lagu barat. Adapun Junilah ikut saja kelakuan Nihe. Nihelah panutan hidupnya dalam hal apapun. Kemana Nihe bertiup, kesanalah Junilah condong. Masalah muncul sebab Nihe itu cenderung sesat. Anak sekolah zaman sekarang ternyata suka berkelompok berdasarkan bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri dan bagaimana mereka ingin dilihat orang lain. Yang keren, modis, cerdas, dan berbakat macam-macam punya grupnya masing-masing. Yang suka tepuk pramuka bergaul sesama mereka, yang suka menaikkan bendera juga. Lalu muncul grup baru yang disebut para pembuli. Di sekolah manapun mereka ada dan membuli siapa saja hanya karena dia berbadan besar sedikit dan kecil sedikit atau berbeda sedikit, apalagi yang tampak aneh macam salut. Biang pembuli di sekolah itu ada 2 geng, yaitu trio Bastardin dengan anggota tetap Jamin dan Tarib dan 2 buron, yakni kombinasi berbahaya Boron dan Bandar. Mereka kompak, beringas, pembunuh karakter berdarah dingin. Hobi brutal mereka adalah memukuli salut karena mereka
Karena bagi mereka, rupa Salut yang aneh itu adalah undangan yang tak tertahankan untuk menjadikannya samsak tinju, dan hal itu merupakan hiburan yang tak terkira-kira menyenangkannya. Rupa Salut sendiri memang aneh. Dia masih kecil, tapi rambutnya banyak yang bolos, alis mangkir, hidung tak hadir, dagu absen. Pipinya macam habis dipukuli halayak ramai karena maling jemuran. Giginya banyak yang mengalami semacam missing in action. Matanya bulat serupa gundu, berdelik-delik. Maka secara umum wajahnya lucu, namun lucu secara mengerikan. Demikian mengerikan sehingga jiwa wali kelas Ibu Tri Wulan tertekan setiap kali melihat wajahnya. Diambilnya satu keputusan yang elegan. Salut, mulai sekarang kau duduk di bangku paling belakang sana. Baiklah, Bu. Seperti biasa, Salut pasrah saja atas keputusan siapapun dalam hidupnya. Kasihan Salut, kemana-mana selalu sendiri. Sepanjang waktu selalu kena ejek, kesepian, dan ketakutan. Namun di bangku paling belakang itulah, Nun di pojok kelas itu, nasib mempertemukannya dengan Tohirin sebagai kawan sebangkunya. Sebenarnya Tohirin agak gugup setiap melihat muka Salut. Apa boleh buat, lantaran sebangku mereka berkawan. Salut sendiri gembira karena akhirnya ada juga anak lain yang mau mengawaninya, walaupun anak itu sering tidak naik kelas. Dekat dengan Salut, Tohirin terbawa-bawa dibully trio Bastardin dan duo Boron. Salut gembira, sebab lebih baik dipukuli berdua daripada dipukuli sendiri. Di tengah pelajaran matematika yang tak dipahaminya, Salut menulis di bukunya, dalam keadaan apapun, berdua lebih baik. Jika kita membayangkan Inspektur Abdul Rojali seperti polisi dalam film-film aksi, gagah, lugas, berwajah tegas, boleh jadi kita kecewa. Sebab Inspektur berkacamata gaya pustakawan, tersenyum gaya MC, dan berwajah jenaka. Jika dia tersenyum, matanya ikut tersenyum. Jika dia tidak tersenyum, matanya tetap tersenyum. Dia percaya diri, luwes, dan berjiwa humor. Maka sesungguhnya nasib menyediakan tempat seandainya dia mau menjadi komedian. Namun nasib juga menyediakan tempat bagi orang seperti Inspektur untuk menjadi suami dan ayah yang baik, kawan yang setia, dan aparat negara yang di tangannya hukum menjadi anak emas keadilan. Kepada siapapun, Inspektur tak pernah malu mengakui bahwa dia menjadi polisi gara-gara sebuah film. Tahukah kau, Sersan? Siap, belum tahu, Dan. Dulu cita-citaku banyak, Sersan. Siap, banyak, Dan. Dulu sempat aku mau menjadi guru sejarah, montir elektronik, penjaga pintu air, perawat, pembalap tong setan. Siap, Dan. Mengapa mau jadi guru sejarah, Dan? Sebab aku tak pandai matematika, Sersan. Tapi jangan kau bilang itu pada siapa-siapa ya. Siap, jangan bilang siapa-siapa, Dan. Semua cita-cita hebat itu rupanya berubah total waktu Inspektur kelas 3 SD. Dan diajak ayahnya nonton film di bioskop. Film itu berkisah tentang seorang polisi yang jujur dan gagah berani membasmi kejahatan yang telah merajalela. Polisi itu babak belur, sebab banyak penegak hukum sendiri telah berkongsi dengan bandit. Dia dimusuhi kawan dan lawan, difitnah, dijebak, dan akhirnya tertembak di dada, lalu berdarah-darah, lalu gugur. Terisak-isak Abdul Rojali kecil dalam bioskop. Susah payah ayahnya meyakinkannya bahwa itu hanya film, bahwa dalam kenyataannya polisi itu tidak mati, malah penjahat itu yang masuk penjara dan damailah dunia ini. Sejak nonton film itu, aku tak pernah lagi meralat cita-citaku, Sersan. Aku ingin menjadi polisi. Kini Inspektur semakin bangga menjadi polisi setiap kali menonton film Shah Rukh Khan. Usai menyaksikan sepak terjang idola sepanjang masanya itu, dengan kacamata hitamnya yang mendebarkan, menyerbu sarang penyamun, mengubrak-abrik para perampok, tak sabar Inspektur mau membasmi kejahatan di muka bumi ini.
Sayang seribu sayang, aksi-aksi yang diidamkannya itu tak kunjung terjadi. Jangankan perampokan, orang nyolong ayam saja tak ada di Belantik. Rindu bukan main, Inspektur, akan penyergapan seperti dulu dilakukannya saat bertugas di ibu kota provinsi. Rindu dia menggeber gas motor secara habis-habisan untuk mengejar jambret. Rindu dia mengintai maling, mengendap-endap pagi-pagi buta, tiarap, berguling-guling, mengokang pistol, bangkit, membidik tiarap lagi, lalu berguling-guling lagi. Namun yang paling diidamkannya di atas segala-galanya adalah mengucapkan sebaris kalimat pada korban kejahatan. Kalimat itu pernah diucapkan Shah Rukh Khan dalam sebuah film sambil membuka kacamata hitamnya yang besar itu. Tataplah mataku. Aku berjanji padamu akan menangkap pelaku kejahatan ini. Atas nama pusara ayahku, aku akan mengejarnya sampai ke ujung dunia sekalipun. Kebenaran pasti akan mengalahkan kezaliman. Tataplah mataku. Sungguh kalimat yang menggetarkan dari seorang penegak hukum untuk membesarkan hati korban. Ada sedikit masalah dengan kalimat itu, sebab ayah inspektur masih hidup. Tapi kalimat itu tidaklah bisa dipotong begitu saja. Jika dipotong-potong akan sirna auranya. Tak ayal melihat situasi yang ada, inspektur sedih sebab mungkin sampai pensiun nanti tak sempat mengucapkan kalimat yang megah itu pada korban. Adalah utopia sebuah kota kabupaten ukuran sedang tanpa kejahatan. Belantik pun sesungguhnya punya maling-maling kambuhan dengan aneka spesialisnya. Ada pula para pembuat onar dan tukang-tukang tipu kecil-kecilan. Namun semenjak Inspektur Abdul Rojali ditugaskan di sana, mereka menguap tak tahu kemana. Barangkali karena inspektur asli Belantik, para maling merasa sungkan padanya. Lebih dari itu, dia terkenal tak tercela integritasnya. Sebab tak ada yang lebih ditakuti penjahat selain penegak hukum yang jujur. Sebaliknya, Inspektur Abdul Rojali merasa dilahirkan ke dunia ini memang untuk menjadi polisi. Keadaan yang tentram ini perlahan-lahan membuat polisi di dalam dirinya terlena, lalu berbaring, lalu pingsan, lalu mati.